Utama Ray.
Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Oke guys, kita akan Satu, dua, tiga.
ya. Si kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau tahun 2024. Nah, kebetulan video ini tayang ya sekitar proklamasi pemirsa, atau mungkin setelah kalian mengikuti banyak perlombaan di acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Gimana nih kabarnya? Apakah kalian dapat hadiah? Kalian juara? Aduh, atau mungkin kalian kalah pemirsa? Waduh ya. Jadi dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia selalu dirayakan, salah satunya banyak perlombaan, event-event perlombaan pemirsa. Seperti perlombaan yang paling unik ya, diantaranya ada lomba kelereng, lomba balap karung, lomba makan kerupuk ya, dan juga lomba panjat pinang, lomba poli terpal. Kok ada poli terpal? Ada ya. Atau sepak bola pakai daster. Waduh. Atau balap lumpur ya, dan sebagainya. Entah itu perlombaan yang biasa-biasa seperti sepak bola atau juga perlombaan yang fantastik. Aduh, dunia fantasi. Seperti sepak bola pakai daster. Waduh. Ada juga mungkin balap terong pakai paha pemirsa ya, estafet verong. Yang mengikuti perlombaannya adalah ibu-ibu. Mantap. Jadi yang diharapkan dari perlombaan ini adalah kemeriahan ya. Entah itu kalian menang atau kalah. Menang dan kalah itu sama-sama tersenyum pemirsa. Sportivitas. Ternyata baik itu menang atau kalah dalam perlombaan ini banyak sekali hiburannya pemirsa ya. Hiburan-hiburan tersenyum, entah itu menang, entah itu kalah pemirsa. Oleh karena itu marilah kita rayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun di kampung masing-masing ya, dengan event-event dan juga acara yang diadakan di tempat kalian pemirsa. Minimal kita juga merasakan perjuangan ketika para pahlawan dulu yang rela berkorban jiwa raga untuk kemerdekaan ini pemirsa. Kalau para pahlawan itu berjuang dengan jiwa raga, dan kita merayakan hari ini juga untuk meneruskan cita-cita perjuangan melalui berbagai perlombaan pemirsa. Waduh. Melalui event-event yang diselenggarakan ketika hari kemerdekaan Republik Indonesia. Oke pemirsa, Mamang masih backpackeran di kota Jakarta ya, kota Jakarta yang ibu kota Republik Indonesia sebelum pindah ke IKN atau ibu kota khusus Nusantara yang ada di Kalimantan Timur pemirsa. Mungkin video ini tayang ya, Bapak Presiden dan Wakil Presiden sudah berkantor di IKN pemirsa ya, sudah berkantor di Kalimantan Timur. Tapi kalau nanti Mamang sedang jalan-jalan di Jakarta ketemu Bapak Presiden masih berkantor di kota Jakarta, ya artinya Bapak Presiden ibu kota Republik Indonesia masih di Jakarta pemirsa. Waduh, yang namanya ibu kota itu adalah pusat pemerintahan. Kalau pusat pemerintahan otomatis kepala negara pun harus ada di sana. Masa iya ibu kotanya di Kalimantan kok berkantornya di Jakarta pemirsa? Waduh. Oke pemirsa,
Mamang masih jalan-jalan backpackeran di kota Jakarta ya, keliling kota Jakarta, jelajahi kota Jakarta. Aduh ya. Kota Jakarta ini benar-benar indah ya, dan mempunyai power tersendiri meskipun nanti tidak menjadi ibu kota Republik Indonesia. Tetapi ibu kota Jakarta ini menjadi ibu kota ekonomi negara Republik Indonesia dan juga ibu kota ASEAN. Kalau kalian bertanya di mana ibu kota ASEAN, ya di Jakarta. Jadi artinya Jakarta masih ibu kota Nusantara, pemirsa. Meskipun namanya tidak menggunakan Nusantara. Yang namanya Nusantara kan se-Asia Tenggara, pemirsa. Waduh. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, Malaysia, Filipina, waduh. Dan juga negara-negara Asia Tenggara sekitarnya, pemirsa. Sehabis dari Masjid Istiqlal, Mamang pergi ke sebuah dunia gaib, dunia fantasi yang ada di Ancol, Jakarta Utara ya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pemirsa. Sesampainya di Ancol ya, di depan gerbang barat, Mamang jalan kaki memasuki dunia fantasi, pemirsa, yang ada di Ancol. Nah, dunia fantasi ini alias Dupan ya, atau Taman Impian Jaya Ancol, merupakan salah satu tempat hiburan populer di Indonesia, pemirsa. Jadi bagi kalian yang jalan-jalan ke kota Jakarta ya, pasti yang paling dituju, yang diminati oleh semua kalangan, entah itu dari anak kecil, anak-anak ya, remaja, dewasa, sampai kakek-kakek pun, adalah yang jelas Dupan ya, dunia fantasi. Mamang sampai di gerbang Dupan, dunia fantasi, itu pukul 9, pemirsa. 1 jam lagi atau mungkin beberapa menit lagi akan dibuka, karena pembukaan Dupan ini pukul 10, pemirsa. Waduh. Dan suasana yang datang ke Dupan ini, ketika Mamang pergi ke Dupan, itu benar-benar ramai sekali, pemirsa. Uyek lah. Waduh, ada yang rombongan keluarga, ada yang rombongan bis ya. Mamang lihat ada yang anak-anak dari Bandung, pemirsa, karena dari logat Sundanya ada di sini ya, hidup Persib, hidup Bandung. Ada juga yang backpackeran kayak Mamang nih. Ternyata yang backpackeran ke Dupan ini tidak sendirian, pemirsa, tapi ada banyak. Waduh. Akhirnya pada saat Mamang datang, itu benar-benar penuh sekali yang datang pergi ke Dupan ya, dunia fantasi. Ternyata wahana yang ada di Dupan ini sangat banyak sekali, pemirsa. Waduh. Ya, ada yang bilang kalau ingin pergi ke Dupan harus ketika saat dibuka. Waduh, karena supaya kita bisa menikmati seluruh area yang ada di Dupan. Bahkan ada yang berkata, kita 3 hari datang ke Dupan, baru itu kakak ubek, dalam bahasa Indonesia itu semua terjelajahi di dunia fantasi yang ada di Ancol ini, pemirsa. Jadi artinya wahana yang ada di Dupan ini sangat banyak. Sebanyak apakah itu? Kalian penasaran kan? Sama, Mamang juga penasaran. Jadi kalau kalian penasaran, datanglah ke dunia fantasi ya, bukan dunia fantasi yang ada di kamarmu ya, yang ada di WC, bukan ya, tapi dunia fantasi yang benar-benar nyata, yaitu yang ada di Dupan. Karena saat itu suasana hari libur sekolah. Waduh, yang namanya libur sekolah itu pasti orang siswa-siswa yang telah dibagi rapot ya, yang telah lulus, yang telah naik kelas, itu pergi liburan. Salah satunya ke dunia fantasi ini, pemirsa. Ini kelihatan banyak bocil-bocil remaja ya yang datang ke dunia fantasi. Jadi memang dunia fantasi ini tempat liburan ya, tempat hiburan menghilangkan stres di dunia fantasi. Kalian tahu apa arti fantasi, pemirsa? Fantasi itu dalam kamus besar bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, fantasi itu artinya adalah khayalan ya, di luar nalar, ya, artinya khayalan yang tidak ada di dunia, yang ada dalam pikiran tetapi tidak ada di dalam dunia nyata.
Nah, hayalan-hayalan itu ya diwujudkan dalam sebuah taman hiburan, yaitu Dupaan Dunia Fantasi ini pemirsa. Sehingga banyak orang-orang yang sedang berhayal ya, ingin hayalannya terwujud ya pasti datang ke Dupaan pemirsa. Seperti hayalan ingin terbang, hayalan ingin ketemu dengan Ultraman ya, hayalan ingin apa lagi ya. Nah, hayalan-hayalan itulah akan terwujud ketika kalian datang ke Dupaan. Dan ternyata dunia fantasi yang ada di Indonesia ini merupakan salah satu dunia fantasi yang paling populer ya di dunia pemirsa, selain Walt Disney yang ada di Amerika Serikat dan Disneyland yang ada di Singapura pemirsa. Ternyata dunia fantasi kita yang ada di Indonesia ini benar-benar populer sekali pemirsa dan sudah terkenal sampai dunia. Dan yang unik di dunia fantasi Indonesia ini, ada dunia fantasi yang tidak sepenuhnya fantasi yang ada di barat, tetapi fantasi-fantasi bangsa kita, bangsa Indonesia. Ada unsur-unsur budaya negara kita pemirsa. Meskipun dunia fantasi yang ada di kita ini hampir menirunya Walt Disney yang ada di Amerika Serikat pemirsa, tetapi ada unsur budaya Indonesianya ya. Dan dunia fantasi yang ada di Indonesia ini benar-benar dunia fantasi yang berbeda dengan yang ada di Amerika pemirsa. Dan dulu di wilayah kawasan Ancol ini yang ada dunia fantasi merupakan kawasan yang terbengkalai, bahkan kawasan yang paling angker pemirsa. Waduh, oleh Presiden kita Bung Karno itu digagas untuk dibuatkan sebuah taman hiburan. Taman hiburan untuk warga Jakarta, warga negara Indonesia yang sedang ada di Jakarta. Karena di Jakarta tidak ada tempat hiburan pemirsa. Dikutip dari historia.id dengan judul artikel awal mula pembangunan Ancol, Soekarno ingin Indonesia memiliki taman hiburan. Proyek Ancol mewujudkannya dengan mengubah kawasan rawa dan semak belukar. Ditulis oleh Henry F. Isnaini 18 November 2010. Tanggal 4 Juni 1956, Presiden Soekarno dan Guntur Soekarno Putra yang saat itu berusia 12 tahun mengendari Dumbo, salah satu wahana paling menarik di Disneyland Amerika Serikat. Kalian tahu Dumbo? Dumbo itu gajah terbang ya. Tapi ini ada di Disneyland pemirsa. Selama kunjungan itu hampir setahun setelah taman hiburan itu mulai dibuka, Soekarno menikmati dan menunjukkan antusiasme yang sama seperti putranya. Jadi di Disneyland itu dibuka tahun 1956 pemirsa. Dan Soekarno pun ikut datang ke Amerika bersama putranya ya, dan bermain di sana. Soekarno mengunjungi Disneyland, Hollywood, dan tempat hiburan lainnya dalam lawatan selama kurang lebih 3 pekan di Amerika Serikat. Dari sinilah Soekarno ingin Indonesia memiliki taman hiburan serupa. Waduh, ya. Jadi ternyata taman hiburan itu sangat berguna, terutama bagi warga negaranya. Kebayang ya kalau tidak ada tempat hiburan, ya stres. Emangnya kita robot. Inilah ya keunggulan manusia pemirsa. Apa bedanya manusia dengan robot? Kalau robot kita terus bekerja ya sampai merusak mesinnya rusak. Waduh, kalau rusak perbaiki lagi. Tapi kalau manusia ada obat psikiater alias psikologi, yaitu untuk menghilangkan stres dengan obatnya hiburan dan liburan. Siapa nih di antara kalian yang doyan kerja tanpa liburan pemirsa? Ya kali-kali liburan lah ya, liburan yang murah meriah pemirsa ya. Tertawa aja melihat ikut perlombaan atau melihat perlombaan 17 Agustusan itu juga liburan pemirsa. Ketika ada usulan untuk menjadikan kawasan Ancol yang berawa-rawa, bersemak belukar, kadang kala angker, dan juga sebagian tempat selalu dijadikan tempat indehoy, dan juga tempat yang aneh-aneh.
Jadi dulu kawasan Ancol ini aneh-aneh pemirsa ya. Kawasan Ancol ini tidak terawat, kumuh, rawa-rawa, banyak buaya daratnya pemirsa, dan juga kalau malam hari sangat angker. Ada satu titik tempat Indahoy tuh, tahu Indahoy? Cek aja di Google pemirsa. Dan juga terkadang tempatnya angker. Bahkan ada legenda si manis jembatan Ancol. Ya, ada orang yang ada juga cerita bahwa dahulu kalau pergi lewat Ancol itu orang engan kalau setelah maghrib pemirsa, karena banyak yang aneh-aneh. Dan ternyata pemerintah pun memikirkan bagaimana kawasan Ancol ini dirubah ya untuk menjadi kawasan yang berguna. Maka diadakanlah rencana bahwa kawasan Ancol ini dijadikan tempat industri dan pelabuhan ya, industri besar untuk negara Indonesia. Namun setelah Soekarno pulang dari Amerika, rencana itu ditolak oleh Soekarno. Saya menginginkan Ancol itu tempat hiburan, bukan tempat industri. Waduh. Soekarno menolak bahwa Ancol yang kumuh, angker, berawa-rawa dan aneh-aneh ini itu dijadikan kawasan industri atau pabrik-pabrik pemirsa. Dia ingin mewujudkan mimpinya membangun kawasan Ancol itu sebagai objek wisata, tempat liburan, tempat hiburan ya warga negara Indonesia pemirsa. Menurut Sugianto Sostro Sumarto dan Budiono dalam jejak Soekarjo Harjo Suwiryo di Taman Impian Jaya Ancol, sejak abad ke-17 Ancol sudah menjadi daerah wisata. Saat itu Ancol merupakan kawasan pantai yang indah dan bersih. Di sana berdiri banyak rumah peristirahatan kaum elit Belanda. Bahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-25 Adrian Valkenir yang menjabat 1737 sampai 1741 memiliki rumah peristirahatan yang besar dengan taman luas di Ancol ini. Situasinya berubah ketika malaria melanda Batavia pada awal abad ke-19. Ancol tak luput dari serangan malaria. Orang-orang Belanda pun tak berani berkunjung, apalagi tinggal di sana. Nah, dulu memang Ancol ini sempat menjadi tempat wisata populer warga Belanda pemirsa. Namun seiring adanya malaria, akhirnya orang-orang Belanda itu hengkang dari Ancol pemirsa, dan Ancol itu menjadi tempat yang tidak terawat pemirsa, bahkan terkesan angker. Ahli sejarah Jakarta Alwi Sahab menulis bahwa Ancol yang ditinggalkan menjadi hutan belukar dan sarang monyet. Di malam hari kawasan itu menjadi tempat indehoy lelaki hidung belang ya, dan pekerja seks komersial. Waduh. Playboy kaya raya Oi Tambasia dan sejumlah warga tajir lainnya sering bersenang-senang di sana. Mereka memiliki suhian atau rumah pelesiran bernama Bintang Mas. Di sana satu pilanya konon Oe membunuh seorang gadis. Waduh. Gadis itu diidentikan sebagai Arya yang hilang sekitar tahun 1870 atau 1871. Dia meninggal dan jasadnya hilang setelah menolak diperkosa. Di kemudian hari, arwah si gadis itu kelak menjadi legenda si manis jembatan Ancol. Nah, di sanalah maka kisah jembatan Ancol dimulai ya, si manis jembatan Ancol yang bikin orang takut untuk pergi ke Ancol. Waduh. Ditulis oleh Alwi dalam Rekreasi di Sarang Monyet yang dimuat di Koran Republika tanggal 30 Oktober 2005. Ditambah lagi ketika Jepang menduduki Indonesia, ketika Jepang menjajah Indonesia, kawasan Ancol ini digunakan sebagai tempat eksekusi dan kuburan massal bagi mereka yang menentang tentara Jepang. Bahkan Jepang membunuh dan memenggal ya orang-orang yang menentang Jepang di daerah Ancol ini dan dikuburkan entah di mana pemirsa. Mungkin di bawah kaki Mamang yang sedang menunggu antrian masuk ke Dupan. Mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Pada tanggal 14 September 1946, para korban dimakamkan ulang secara layak di pemakaman Ancol. Pemakaman itu berisi lebih dari 2000 korban. Waduh, banyak
mereka tak diketahui namanya. Bahkan juga mungkin ada sebagian jasad-jasad yang belum dipindahkan, yang sekarang menjadi banyak bangunan, banyak tempat ya di Ancol ini pemirsa. Setelah Indonesia merdeka, Jakarta mulai berbenah. Ancol yang tadinya sering disebut tempat jin buang anak, waduh jin buang anak ya, serem sekali ini, disulap menjadi kawasan wisata lewat keputusan Presiden mengenai panitia pembangunan proyek Ancol dan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1960. Soekarno menunjuk Gubernur DKI Jakarta Sumarno Sostro Atmojo sebagai pelaksana pembangunan proyek Ancol. Marno, sebagai pemimpin, kamu harus mampu berpikir tentang apa yang bisa kamu berbuat untuk rakyatmu 50 tahun yang akan datang. Kamu harus mampu membayangkan apa yang dibutuhkan oleh rakyatmu, rakyat Jakarta, bukan untuk 1 atau 2 tahun ke depan, tapi 50 atau 100 tahun ke depan. Bagaimana kamu bisa memberikan tempat yang bisa membahagiakan rakyat Jakarta agar penduduknya menikmati hawa segar laut, bisa melihat cerianya anak-anak bermain di pantai, ditingkahi debur ombak dan tiupan angin yang semilir. Begitulah pesan Soekarno kepada Sumarno yang terekam dalam ingatan Soekarjo. Waduh. Jadi Soekarno ini pintar ya. Ancol ini merupakan kawasan yang angker pemirsa ya, kawasan yang enggan untuk ditinggali apalagi wisata ke sana pemirsa. Nah, seandainya kawasan Ancol ini dijadikan kawasan industri, itu tambah angker lagi pemirsa menurut Mamang ya. Dan ternyata Soekarno ini pintar, supaya angker ini hilang maka harus dijadikan tempat hiburan pemirsa. Waduh. Jadi kalau kalian punya tempat angker, cobalah tempat angker itu dirubah menjadi tempat hiburan. Siapa tahu jin buang anak itu pergi pemirsa, atau jinnya ikut-ikut hiburan pemirsa. Aduh. Yang namanya manusia pergi ke tempat angker kan tidak mau ya, tidak ingin, bahkan merinding untuk datangnya. Tapi seandainya kalian akan pergi ke tempat hiburan, tempat fantasi yang mirip dengan Dufan, pasti kalian akan dituju pemirsa. Waduh. Dan selain itu, Ancol ini merupakan bentengnya atau mukanya kota Jakarta yang waktu itu ibu kota negara Republik Indonesia. Jadi kalau dari laut, kalau terlihat angker, waduh Mbak, seluruh Jakarta itu pasti angker pemirsa. Karena kalau dilihat dari depannya itu menyenangkan, pasti seluruh Jakarta itu menyenangkan pemirsa. Jadi itulah hebatnya Soekarno. Soekarno pulang dari Amerika menginginkan tempat liburan. Kenapa tidak di Tasikmalaya, tapi malah di Ancol? Karena tahu bahwa di Ancol itu tempat angker pemirsa. Untuk merubah persepsi pemikiran warga negara Indonesia bahwa Ancol itu tempat menyenangkan, maka dibuatlah tempat hiburan di sana. Harus ada tempat hiburan yang mampu menyenangkan Indonesia minimal 100 tahun pemirsa. Waduh. Begitu pesan Soekarno kepada Sumarno yang terekam dalam ingatan Soekarjo. Soekarjo Harjosuwiryo merupakan orang yang berperan penting pada tahap awal realisasi proyek Ancol. Dia membuat konsep surat-surat presiden terkait kepanitiaan pembangunan proyek Ancol, mengurus kelengkapan surat-surat berkaitan dengan hukum, anggaran biaya, serta mempelajari dan melengkapi berkas keorganisasian pelaksanaan proyek Ancol. Setelah sebulan bekerja di belakang meja di kantor Pemda DKI Jakarta, dia kemudian ditugasi sebagai pelaksana lapangan untuk mempersiapkan pembangunan proyek Ancol. Meski diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta, tapi proyek itu menjadi program nasional karena merupakan bagian dari modernisasi Jakarta sebagai ibu kota negara. Nah, jadi ibu kota negara harus punya tempat hiburan pemirsa ya. Ya termasuk sekarang ibu kota negara baru di IKN ya, harus ada tempat minimal sekelas Ancol, sekelas Dufan pemirsa. Waduh. Tapi proyek Ancol merupakan proyek mandataris yang pendanaannya tak membebani anggaran negara atau daerah. Ia adalah self-fulfilling project, atau dalam istilah orang Jawa disebut proyek over bebek. Apa nih over bebek? Untuk memenuhi kebutuhan dana, proyek itu bersandar pada pinjaman dana dari swasta karena kontraktor dalam negeri tak memenuhi kriteria dari segi teknis apalagi pembiayaan. Pengerjaan proyek Ancol ditawarkan kepada kontraktor asing.
Proposal ditawarkan ke Amerika Serikat, Jepang, dan Prancis. Pilihan akhirnya jatuh pada kontraktor dari Prancis, Compagnie Industrielle de Travaux atau Citra. Citra hanya mengerjakan pembangunan tahap pertama, penimbunan rawa-rawa, empang, dan hutan belukar dengan sekira 12,5 juta meter kubik material dan pembebasan tanah seluas 552 hektar. Pembangunan tahap pertama ini selesai pada Februari 1966. Jadi memang rawa-rawa yang angker, banyak buaya daratnya, ya banyak jin buang anak, dan aneh-aneh itu dibabat habis ya untuk dijadikan tempat yang paling menyenangkan di Nusantara ini, pemirsa. Sangat beruntung saat tragedi G30S atau Gerakan 30 September 1965 meletus, tahap pertama kegiatan penimbunan hampir selesai. Seandainya saat G30S meletus tahap pertama proyek ini belum selesai, tentu sulit dibayangkan apa yang akan terjadi, tulis Sugianto dan Budiono dalam bukunya. Ketika situasi politik dan ekonomi berangsur membaik, proyek Ancol dilanjutkan di bawah pimpinan Gubernur DKI yang fenomenal bernama Bang Ali Sadikin. Pengganti Sumarno. Pembangunan Ancol dilaksanakan oleh PD, Perusahaan Daerah Pembangunan Jaya. Lalu terpilihlah kontraktor bernama Ciputra. Nah, Ciputra ini adalah salah satu kontraktor ya, dan juga perancang wilayah Ancol menjadi kawasan yang benar-benar liburan. Ciputra ini adalah pahlawan pembangunan, pemirsa. Dan namanya diabadikan di salah satu jalan di kota Bandung, pemirsa, Jalan Ciputra. Ciputra sebagai CEO PT Pembangunan Jaya mengajukan konsep pembangunan dan pengembangan kawasan Ancol kepada Ali Sadikin. Jadikan Ancol setara dengan Disneyland-nya Amerika, kata Ali Sadikin kepada Ciputra dalam Ciputra Quantum Leap. Menurut Hermawan Kertajaya, Disneyland pernah didekati agar mau membangun salah satu theme park-nya di Jakarta, tapi usaha itu tak berhasil. Bahkan namanya juga tak boleh digunakan, sekalipun misalnya mereka tidak keluar uang sama sekali atas theme park yang dibangun di Jakarta, tulis Hermawan dalam 100 Comparative Marketing Chess. Meski menolak, Disneyland membuka diri bagi Indonesia untuk belajar. Ketika akan membangun dunia fantasi alias Dupaan, seluruh tim arsitek dan teknisi Ancol dikirim ke Amerika untuk melihat dan mempelajari seluk-beluk Disneyland. Hanya saja Ancol tak meniru Disneyland, tapi mengembangkan fantasi dan kreasinya sendiri ala Indonesia, kata Soekarjo seperti dikutip Sugianto dan Budiono dalam bukunya. Ancol tetap mengembangkan berbagai wahana kreasi bercita rasa Indonesia. Inilah yang menarik dan membedakan Ancol dengan arus utama wisata dunia yang cenderung beraroma barat. Meski demikian, Ancol tak kalah dari taman hiburan serupa di dunia. Saat ini Ancol menjadi kawasan wisata yang masuk dalam 5 besar kawasan wisata hiburan terbesar di dunia yang berkategori fantasi. Ancol ini masuk kategori 5 besar, pemirsa. Mungkin juga urutan yang kedua. Ancol hanya kalah oleh Disneyland dan Disney World. Disneyland Amerika Serikat, Disney World Singapura, pemirsa, kata Ciputra dalam Ciputra Quantum. Dikutip dari laman tirto.id dengan judul artikel 29 Agustus 1185, Dunia Fantasi, Ambisi Soekarno untuk Menghibur Warga Jakarta. Ditulis oleh Faisal Irfani, terbit 29 Agustus 2018. Dupaan alias dunia fantasi merupakan gagasan Bung Karno pada saat itu. Namun pembangunan Dupaan itu dilaksanakan pada era zaman Soeharto. Batu pertama pembangunan Dupaan diletakkan pada tanggal 17 September 1982 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, R. Suprapto. Proses pembangunan di atas lahan seluas 9,5 hektar tersebut dibiayai sepenuhnya oleh pinjaman dari Bank BNI 1946. Pada tanggal 29 Agustus 1985,
Dupan resmi dibuka untuk umum. Sejak dibukanya dari tahun 1985 sampai sekarang 2024, dunia fantasi yang ada di Ancol ini mengalami berbagai modernisasi ya, sesuai dengan era dan zamannya pemirsa. Sehingga wahana-wahana yang ada di Ancol ini selalu update sesuai dengan era zamannya pemirsa. Yang terbaru ya, kalau kalian datang ada wahana Ice Egg. Waduh, ini wahananya luar biasa mantap. Ada juga kereta api misteri. Waduh, seperti apakah kereta api misteri? Ya kalian datang aja ke Dupan pemirsa. Jadi Dupan ini wahananya sesuai dengan zamannya. Dikira kalau ada permainan baru ya yang digandrungi, dan maka Dupan pun akan mengupdate-nya ya, mengupdate. Sehingga kalau kalian datang hari ini ke Dupan ya, dan nanti kalian datang lagi 5 tahun yang akan datang, itu akan ada perubahan pemirsa, termasuk dari segi wahana permainannya. Ketika Mamang datang ke sini sekitar berapa tahun ya, lalu datang lagi ke sini lagi, itu sudah ada yang beda pemirsa, meskipun itu jaraknya kurang lebih 1 atau 2 tahun yang lalu pemirsa. Jadi artinya Dupan ini merupakan tempat fantasinya orang Indonesia pemirsa, fantasinya untuk menghibur warga negara Indonesia. Waduh. Jadi kalau kalian yang sedang berfantasi ya, maka wujudkanlah fantasimu, datanglah ke Dupan ya, kali-kali datang aja ke Dupan pemirsa ya. Oke pemirsa, jadi itulah wahana dunia gaib, gaib. Dunia fantasi yang ada di Ancol, Jakarta Utara.